Dengaran di Zoom. Agak kecil suaranya bisa di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di Zoom ada bisa beri salam supaya bisa kita dengar. Yang di dalam, Cek. dengaran ya. Kedengaran, kedengaran. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Majelis Gerakan Unhas mengkaji dan sholat berjamaah yang ke-12, yang mana pada kesempatan ini host adalah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Seperti biasanya dari acara, berapa acara. Yang pertama, pembukaan oleh moderator yang sementara berlangsung, dan insya Allah pembacaan kalam ilahi sekaligus sari tilawah, yaitu Adinda Abdul Syukur Saleh, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 282. Falyatafaddal mashkura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca ya.
من الشهداء فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkannya kepadanya. Maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang-orang yang berutang itu mendiktekan. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan 2 orang yang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada. Dan jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik hutang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi,
Jika kamu melakukan yang demikian, maka sungguh hal itu sudah kefasikan kepada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sadaqallahul azim. Majelis Gerakan Unhas mengkaji dan salat berjemaah. Pada kesempatan ini sebagai host Fakultas Hukum yang insya Allah hadir yang mewakili Bapak Dekan Fakultas Hukum Bapak Profesor Dr. Maskun SH LLM, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Profesor Insinyur Sumbangan Baja, yang dalam hal ini akan mewakili yang membuka gerakan Unhas mengkaji, Bapak Profesor Doktor yang akan memberikan materi sebentar terkait dengan muamalah yang kita banggakan dan selalu kita rindukan, Bapak Ustadz Al-Mukarram Ustadz Sulaiman yang setiap pekan mendampingi kita sampai pekan terakhir di semester ini. Alhamdulillah. Bapak-bapak hadirin majelis, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di secara daring, kemudian Bapak Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslim MKes, yang beliau adalah tanggung jawab gerakan Unhas mengkaji adalah WR1. Alhamdulillah kita semua berbahagia dengan mencintai dan mengkaji Al-Quran, sehingga pada hari yang penuh berkah ini kita masih diberi sama-sama kesehatan. Selanjutnya, mengaji tahsinul Quran seperti biasanya yang akan dibimbing oleh guru kita Al-Ustadz Sulaiman Gusala. Pada beliau dipersilakan. Ya, alhamdulillah, terima kasih jazakallahu khair katsira Ustaz Dr. Haji Andi Muhammad Sabik yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah, dan semua dari Unhas maupun dari fakultas sebagai host. Alhamdulillah kita bersama-sama mari melanjutkan tadarus bersama yang dipimpin secara bergiliran, ya, praktek dari seluruh peserta GUMS ini dengan disimak oleh yang lainnya, melanjutkan bacaan dari qori kita surah Al-Baqarah ayat 283. Ya, silakan dibuka. Mungkin dari Zoom boleh mengacungkan tangan, mengangkat tangan, raise hand, silakan. Muhammad Jauli, ya, silakan. Siapa? Ya, Muhammad Jaili, silakan. Ayat 283. Yang lain menyimak untuk nanti kita mudah-mudahan ada yang bisa melanjutkan, ya. Tafadhol. Tolong on mic Muhammad. Ya, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum maqbusah fa in amina ba'dukum ba'du falladhi
Tabe, coba dengar. amanatahu wal yattaqillaha rabbahu Coba wala jangan taktumu lanjut terus kalau syahadah wa halo. may Aduh. yaktumha fa innahu athimu qalbah Majalah, wallahu bima ta'maluna alim. Muhammad jangan, jangan tadarus sendiri. Perhatikan ada yang salah tadi. Makobuja bukan makobuso. Ya, coba diulang ayat 283. Coba diulang, perhatikan juga suara yang lain karena ini kita ya tahsin ya. Ya coba diulang tadi. Ayat 283 diulang dari wa in kuntum ala safari. Keluar ya. Kayaknya keluar ini. Mungkin jaringannya yang kurang ini jadi tidak dengar tadi ya. Oke, baik Andi Agung. Saya lihat ada Andi Agung Susarman. Tafadhal. Andi Agung Susarman. Silakan di on mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Masya Allah, sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil yang di Zoom silakan raise hand, nanti dipersilakan. Saya persilakan dulu yang hadir di Masjid Baitul Hakim. Siapa? Tolong mic-nya diberikan. Tolong deh. Ayo, silakan. Sini aja. Ambil tidak. Ya, silakan nanti bergiliran ya. Akhwatnya mungkin ada juga di bawah ya. Ada mic-nya ya di bawah ada deh. Ah ya, alhamdulillah. Baik. Silakan. Kita dulu ya. Ada yang depan ya. Ya, belajar namanya belajar. Ayat 285 Al-Baqarah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amana ila rabbihi wal mu'minun. Qul ana billahi wa malaikatihi wa kutubihi baina
إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انصرنا على القوم الكافرين. Masya Allah, Alhamdulillah, luar biasa ya. Iya, cuma kayaknya suara di Zoom kurang ini ya. Tadi terputus-putus ya. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang raise hand ini di Zoom. Saya persilakan Nur Andinia. Silakan. Surah Ali Imran sekarang, surah ketiga ayat 1 dan seterusnya. Tafadhali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Ya, sadaqallah. Sadaqallahul azim. Masya Allah, Alhamdulillah. Dari fakultas apa ya? Fakultas Kesehatan Masyarakat. Masya Allah. Selanjutnya masih ada yang resen di Zoom, silakan sambil yang di sini sekarang ya, yang luring hadir luring silakan. Ada siapa? Yang samping tak ya. Jangan kasih jauh-jauh kalau sampingnya dulu. Ya, silakan ayat cek 7 ya, Ali Imran. Cek. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Takwil cocok ya cocok. Afwan ya ada تأويله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا
يذكر إلا أولو الألباب تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Mana nikah? Iya, baik, alhamdulillah, jazakallah khair. Untuk selanjutnya, ya mungkin yang di belakangnya, ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. Sudah? Sejalan. Sebenarnya jangan berhenti sebelum disuruh berhenti ya. Baik, cukuplah karena Anda sudah berhenti. Untuk selanjutnya saya persilakan yang ada di Zoom Muhammad Yusri Mahendra. Muhammad Yusri Mahendra, surah Ali Imran ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba yang pakai Lakum ayatun fi fi'atain nil taqah fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratu yarawnahum mithlaihim ra'yal ain wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha'u inna fi zalika liibratan. si mute, coba. Aduh. Oh, daring baru di sini. Ya, oke, aduh. Kasih unmute, kasih mute, Ki. Ya lanjut. Mana? Yusri silakan. Bukan ini lain. Jangan tadi Yusri. Oh iya, pakai mic kalau gitu, mic-nya coba. Tes. Sudah. Tes. Aduh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada Ciki di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah kasih dekat-dekat mic-nya. Zuyyina linnasi hubbashahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz
muqantarati minaz zahabi wal fil fiddati wal hailil musawwamati wal an'ami wal harzi zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah. Baik, sekarang lanjut. Ayo silakan yang di Zoom tapi yang tidak dekat masjid sini ya. Jangan Zoom lagi, langsung masuk ke masjid. Kita luring ya kalau dekat di sini karena suara menggema dia merusak. Ya, silakan raise hand untuk selanjutnya saya persilakan dulu yang hadir luring. Ya, silakan siapa? Ada yang dekat situ. Samping ke kanan ya. Ayat 15. Ya. Ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar tahtihal anharu khalidina fiha وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا ilaha illa huwal azizul hakim. Ya, berikutnya masih yang hadir luring, silakan. Karena yang di Zoom ini silakan raise hand ya, angkat tangan. Ya, siapa? Tolong sebutkan namanya. Ya, ya, sebut nama dari prodi apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Umar Al-Khalaf, S1 mahasiswa kedokteran umum. Masya Allah, alhamdulillah. Tafadhal, kedokteran umum ya. Tafadhal ayat 19 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana dari? Inna ad-dina 'indallahil Islam. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن
تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من Alhamdulillah, Masya Allah. Min aina? من سوريا. Min Suria, Masya Allah. Inci, coba ini yang mengaji dari Suria datang. Allahu Akbar. Dari Indonesia ini mana kurang ini. Ayo ya, baik saya persilakan selanjutnya yang hadir luring siapa? Ayo, semangat. Siapa lagi? Yang sampingnya, samping kanan tak? Ya. Tafadhal, ayat 23 ya, surah Ali Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami Nur Iksan dari Fakultas Hukum angkatan 2020. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina utul nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum summa liyahkuma dari situ bagus. Liyahkuma bainahum dari situ sebelumnya ayat liyahkuma bainahum summa yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun dzalika bi'annahum qalu tamassanan nar illa ayyaman ma'dudat. Panjang lagi. Tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Illa ayyaman ma'dudat. Illa ayyaman ma'dudat. Ya. Wa qurrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Fa kaifa idza jama'na fi wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ya, alhamdulillah lumayan bacanya. Cuma kalau berhenti jadi panjang nih ya, panjangnya jangan kurang. Nah, baik, ini kita persilakan dulu dan hadir Zoom sambil siap-siap yang lainnya. Hadir Zoom Rahman Hardi. Silakan ayat 26 surah Ali Imran. Tafadhal. Hey, Rama Hardi, tolong di on mic. Mute. Apa Ustaz? Ayat berapa Ustaz? Ayat 26. 26. Ya, ayat Syukur atas kesempatan diberikan. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha' minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه wa ilallahil masir. Allah, sadaqallah. Syukran Ustaz. Ya, afwan. Baik, lanjut lagi. Silakan yang hadir luring. Siapa? Mana mic-nya? Langsung diadakan ke yang coba yang di sini. Itu. Samping kanan, depan tak. Angkat tangan tinggi-tinggi. Jangan gini-gini. Ya. Baik, ayat 29 ya, surah Ali Imran. Padahal A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi sudurikum aw tubdunahu ya'lamullah ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود أن بينها وبينه Ba'ida. A-nya pendek. Amadan ba'ida. Coba diulang. Anna bainahuma amadan ba'ida. Amadan ba'ida. Ya. ويحسركم نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا Berjelas. Tuhibbunallaha fattabi'u. تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Masya Allah. Baik.
Ya, satu lagi kalau ada dari sini yang hadir luring ada? Ada. Oh ya, silakan yang baju biru tolong perkenalkan namanya. Ayat 33 sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tolong. Nama saya Andi Aden Hamdani dari Fakultas Ekonomi. Oh iya. Alhamdulillah. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran wa ala Imran alal alamin. Iya. Zurriyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim. Isqalat imra'atu imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Walamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa Wada'tuha unsa. Wada'tuha unsa. Iya. Wallahu a'lamu bima wada'at walaysa zakaru kal unsa wa inni samaituha Maryam wa inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator kita. Alhamdulillah, jazakallah khair. Al-Mukarram Ustaz Sulaiman. Selanjutnya sepatah kata dari host Gerakan Unhas Mengkaji dan Sholat Berjamaah dari Fakultas Hukum. Dalam hal ini akan disampaikan Bapak Profesor Dr. Maskun Esa LLM, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Falyatafaddal mashkura. Bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat maha besarnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang tentunya atas izinnya lah sehingga kemudian kita bisa hadir di acara Gerakan Unhas Mengaji dan Sholat Berjamaah, yang merupakan satu kegiatan aktivitas yang harus selalu mendapatkan dukungan dari kita semua, karena ini adalah sebuah kegiatan yang sangat luar biasa baik dan tentunya sebenarnya mengantarkan kita untuk kembali kepada kita sebagai seorang manusia untuk memahami ajaran agama kita tentunya. Serta salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pribadi teragung, contoh teladan terbaik yang pernah ada di permukaan bumi ini, yang akan memberikan kita insyaallah sahabat di hari zaman. Yang saya hormati tentunya Bapak Rektor Universitas Hasanuddin, yang dalam hari ini akan diwakili oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Sumbangan Baja,
Yang terhormat juga Bapak Profesor Dr. Ruslin selaku Pokja atau penanggung jawab kegiatan Gerakan UNHAS Mengaji dan Sholat Berjamaah, Al-Ustadz Bapak Dr. Sulaiman, terima kasih jazakallah. Bapak dan Ibu yang tentunya mendukung kegiatan Gerakan UNHAS Mengaji ini adalah sebuah keharusan yang sebenarnya memang di tingkat universitas khususnya untuk kembali kita gaungkan, dan saya kira memang kegiatan yang telah berlangsung beberapa tahun terakhir ini tentunya merupakan langkah terbaik sebenarnya untuk memberikan sejenak sebenarnya kepada diri kita untuk kembali mengingat dan kembali kemudian menekankan bahwa betapa agama yang kita anut ini harus selalu digelorakan, kalau mungkin dalam bahasanya seperti itu. Dan saya kira Gerakan UNHAS Mengaji dan Sholat Berjamaah ini adalah bagian dari gelora-gelora yang kita harus bumikan, karena insya Allah semakin kita gelorakan gerakan ini kemudian akan semakin baik hasilnya, karena yakinlah bahwa jika kita membantu agama Allah, maka juga Allah akan memudahkan segala urusan-urusan kita, insya Allah. Jadi seperti itu, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini mewakili pimpinan dalam hal ini Dekan Fakultas Hukum UNHAS memohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak bisa hadir bersama kita semua, karena kemudian ada kegiatan yang harus dihadiri di Jakarta, tetapi tentunya ini tidak mengurangi kegiatan ini, dan ini adalah bagian dari siar-siar Islam sebenarnya yang harus terus kita gaungkan, dan mudah-mudahan Fakultas Hukum UNHAS ke depannya dapat bisa berkontribusi lebih baik lagi dari apa yang kami bisa lakukan hari ini. Terima kasih banyak juga kepada seluruh akhi ya, ada akhi-akhi lain, Pak Ustadz di fakultas ini yang juga menjadi pembina kegiatan-kegiatan UKM MPM yang ada di fakultas. Semoga ke depannya akan lebih banyak lagi kreativitas dan inovasi yang kami bisa lakukan dalam rangka untuk lebih mengejawantahkan Gerakan UNHAS Mengaji dan Sholat Berjamaah, insya Allah. Saya kira cukup itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah merahmati kegiatan kita pada sore hari ini, dan juga pada saat yang bersamaan jika ada salah, semoga juga Allah membukakan pintu ampunan dan maaf bagi kita semua. Saya kira cukup itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Prof. Bapak Profesor Dr. Maskun Esa LMM. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, baik yang ada di Zoom ataupun yang ada di masjid ini. Selanjutnya sambutan sekaligus membuka acara Gerakan UNHAS Mengkaji oleh Rektor UNHAS, dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Sekretaris Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Insinyur Sumbangan Baja, MPhil PhD. Waliyatafaddal mashkura. Baik, bisa dengar suara saya? Dengar, Prof. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Hukum, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik, Prof. Maskun SH. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Abdul Hamid Habe, barangkali sudah ada di tengah-tengah kita. Oh, sudah ada. Saya lihat beliau duduk di sana. Terima kasih, Prof. Sudah hadir nantinya untuk berbagi ilmu bersama kita semua. Yang terhormat Bapak Ustaz Sulaiman Gosalam sebagai koordinator dan juga inspirator untuk program Gerakan UNHAS Mengkaji dan Sholat Berjamaah. Juga hadir bersama kita para dosen, saya kira yang hadir pada kesempatan ini, dan juga tak lupa buat Bapak Dr. Haji Andi Muhammad Sabik yang juga bertindak sebagai moderator
pada kesempatan ini. Anak-anakku sekalian, para mahasiswa yang hadir dari berbagai fakultas, baik secara luring maupun daring. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada sore hari ini ba'da asar di tanggal 30 Juni kita bisa berkumpul baik secara luring maupun daring di tempat ini dalam rangka melanjutkan program yang sudah lama dilaksanakan, gerakan Unhas mengkaji dan sholat berjamaah. Juga salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, sosok yang selalu menjadi panutan dan toladan bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami hanya ingin menyampaikan beberapa poin sebagai pimpinan Unhas, mewakili Pak Rektor yang saat ini lagi berada di Washington DC, US, dalam rangka mengikuti suatu kegiatan yang sangat penting. Tentu saja pimpinan Unhas sangat berkomitmen untuk mendukung sustainabilitas dari program ini, gerakan Unhas mengkaji dan sholat berjamaah, karena ini adalah suatu program yang sangat positif dan membawa manfaat yang cukup besar bagi kita semua. Jadi bukan hanya dari sisi mahasiswanya untuk mendapatkan pengetahuan, tapi juga dari sisi dosen dan seluruh tendik. Saya kira ini sangat baik. Ya, sekurang-kurangnya ini akan membawa manfaat bagi universitas beberapa hal. Yang pertama, saya kira ini untuk meningkatkan atau menguatkan tali silaturahim bagi kita semua, baik sesama mahasiswa maupun antara dosen dan mahasiswa, dan bertemu di majelis yang seperti ini, saya kira ini perlu terus kita galakkan. Karena silaturahim ini sangat penting bagi kita di universitas yang tentu saja masing-masing memiliki kegiatan yang berbeda-beda di antara kita. Kita datang dari fakultas yang berbeda, dari departemen, dari program studi yang berbeda. Kemudian kita dipertemukan di dalam suatu majelis yang seperti ini adalah suatu hal yang harus terus kita pertahankan. Dan yang kedua, barangkali yang pimpinan terus berkomitmen karena majelis ini juga menjadi suatu wadah. Menjadi suatu wadah di mana kita bisa menambah hasanah ilmu pengetahuan kita, di samping ilmu pengetahuan yang sehari-hari kita dalami di prodi kita masing-masing, di bidang kita masing-masing. Jadi tentu saja setiap saat ada para ustaz, para cendekia yang diundang pada bidang-bidang tertentu, bidang kajian yang tentu saja hari ini kita akan mendengarkan suatu bidang kajian yang sangat baik, yaitu sistem muamalah Islam dalam era kontemporer, era modern saat ini. Dan saya kira Prof. Hamid Habe ini memang sudah membawakannya ini di mana-mana. Saya pernah mengikuti di beberapa kali beliau membawakan, dan insya Allah kita akan mendapatkan tambahan pengetahuan yang saya kira baik saat ini. Kemudian yang tentu saja tadi disebutkan oleh Prof. Mastum tadi, bahwa gerakan UNAS mengaji dan mengkaji dan sholat berjamaah ini adalah suatu media untuk
syiar Islam. Uh, Misi syiar ini adalah tugas kita bersama. Jadi bukan hanya tugas individu, para ustadz, tapi tugas kita semua. Para mahasiswa, para dosen, dan juga tendik, dan semua kita ini punya tugas untuk terus menerus menggaungkan Islam ini, dan itu dalam rangka kita berdakwah dan mensiarkan Islam ini, kebaikan-kebaikan yang harus sampai kepada halayak, dan terutama juga untuk internal kita semua, memperkuat semua itu. Untuk itu sekali lagi pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan dukungan yang kuat dari pimpinan Ustaz untuk tetap berlangsungnya kegiatan seperti ini. Dan kami juga secara khusus ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Sulaiman yang betul-betul sangat serius dan disiplin menjaga program ini supaya betul-betul lestari, sustainable, dengan menghadirkan topik-topik yang menarik bagi kita. Kemudian juga memulai dengan ayat-ayat suci yang kita baca bersama yang begitu bermakna. Untuk hari ini saya sangat menyimaknya. Al-Baqarah tadi ayat 283 tentang jual beli, utang piutang, dan saya kira ini juga akan sangat berkaitan dengan topik yang nanti akan dibawakan oleh Ustaz Prof. Hamid Habib nantinya. Saya kira demikian sebagai pengantar saja, dan pada kesempatan ini, dan marilah bersama-sama kita membuka acara yang baik ini bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Bapak Profesor Insinyur Sumbangan Baja, MPhil PhD selaku Rektor Universitas. Selanjutnya kita masuk materi. Akan Unhas mengkaji dengan tema sistem muamalah Islam pada era kontemporer, yang disampaikan oleh Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Hamid Habib, SMSI. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan Sekretaris Universitas Bapak Profesor Dr. Insinyur Sumbang Baja, yang mewakili Rektor yang telah membuka acara GUMS kita pada sore hari ini. Yang sama-sama kita hormati juga dan banggakan Dekan Fakultas Hukum yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak WD 1. Masya Allah, luar biasa sambutannya tadi. Ya, Bapak Moderator, Pak Ustadz, ya, dan Ustadz Sulaiman, salam. Ya. Seluruh dosen, tindik, dan adik-adik mahasiswa yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf saya di samping tak. Oh, Pak Ridwan.
Oh, yang sedianya jadi moderator. Oh, ya. Oke, baik. Bukan. Oh, ya. Oh, ya, baik. Baik. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kali ketiga saya membersamai acara GUMS kita. Dan kali ini diberikan satu topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita di era sekarang ini, yaitu sistem muamalah di era kontemporer. Karena waktunya tidak terlalu lama dan kemungkinan ada tanya jawab, maka yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini lebih kepada muamalah di sektor ekonomi. Ya. Kita ketahui bersama bahwa bangunan agama kita itu terdiri dari 3. Akidah, syariah, dan akhlak. Syariah dibagi 2, ada ibadah dan ada muamalah. Nah, di dalam muamalah ini, di situ ada yang terkait dengan politik, yang terkait dengan sosial, yang terkait dengan ekonomi, dan lain-lain sebagainya yang bersifat duniawi, ya, di luar dari ibadah khas. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, ketika kita menyebut kontemporer, itu berarti akibat adanya disrupsi teknologi yang demikian besar di bidang-bidang muamalah, termasuk di bidang ekonomi. Sehingga perkembangan teknologi ini menyebabkan banyak sistem yang berubah. Kemudian juga banyak produk-produk baru yang bermunculan. Apalagi di bidang keuangan, luar biasa, banyak instrumen keuangan yang muncul di tengah-tengah kita sekarang ini. Yang pada akhirnya ketika kita berekonomi, maka mau tidak mau sebagai seorang muslim tetap harus memperhatikan bagaimana Islam mengatur muamalah di tengah perubahan, baik dari sisi sistem maupun dari sisi produk. Sebelum saya masuk ke sana, saya ingin bercerita sedikit seperti apa dahsyatnya teknologi itu. Ya. Saya masuk ke akuntansi. Ya. Ada pakar akuntansi yang bernama Baruslev. Tahun 2019 menulis di sebuah majalah yang sangat terkenal di Amerika dan akhirnya menjadi buku. Judul bukunya itu adalah The End of Accounting. Ya. Jadi akhir masa akuntansi. Ya. Jadi akuntansi sudah habis menurut Baruslev ini. Kenapa? Karena kontribusi informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan bisnis 10 tahun terakhir itu menurun terus sampai mendekati titik terendah
Jadi kontribusinya sekarang sisa 5%. Jadi informasi akuntansi yang dilahirkan oleh ilmu akuntansi di pasar modal, kontribusinya sisa 5%. Artinya, value relevance dari kandungan informasi akuntansi semakin hilang. Berarti ada yang mengganti. Ya. Ada informasi lain yang menggantikan akuntansi itu. Nah, menurut Baruslev adalah teknologi itu. Jadi investor di Amerika ketika ingin membeli atau menjual saham, dia tidak butuh lagi laporan laba rugi. Tidak butuh lagi. Untuk digunakan menaksir ya future cash flow yang akan diperoleh di masa akan datang. Karena daya prediksinya informasi akuntansi itu semakin lemah. Ya. Lalu digantikan teknologi. Dia mengatakan investor sekarang tinggal melihat perusahaan mana yang menganggarkan investasi di bidang teknologi. Sahamnya itulah yang saya beli. Karena itu yang memberikan prospek di masa yang akan datang. Ya, begitu dahsyatnya teknologi mengubah ya berbagai hal dalam sendi-sendi kehidupan kita, termasuk di dunia pendidikan. Akhirnya kemarin di Departemen Akuntansi kelabakan merevisi kurikulumnya. Mengadopsi K23. Ya, mengadopsi K23. Ini gara-gara teknologi. Ya. Terakhir kemarin saya rapat di bidang keuangan, akuntansi keuangan, bagaimana mengadopsi teknologi itu dalam kurikulum. Dahsyat sekali itu teknologi. Ya. Nah, sekarang ini kita bisa melaksanakan GUMS secara offline dan online. Luar biasa ya, teknologi virtual ini. Ya, kita bisa berkomunikasi, berinteraksi melalui teknologi virtual ini. Luar biasa. Meskipun sebenarnya teknologi virtual ini adalah teknologi yang usang. Ya, bukan teknologi kontemporer sebenarnya. Ya, jadi Zoom dan aplikasi-aplikasi lainnya ya atau meeting-meeting dengan aplikasi-aplikasi lainnya sebenarnya itu adalah teknologi yang usang. Kenapa? Karena ribuan tahun yang lalu Mak Lampir sudah gunakan. Ya. Yang pernah nonton filmnya Mak Lampir ketika mau komunikasi dengan bawahannya hanya baskom berisi air, komunikasi dengan bawahannya. Ketemu dengan bawahannya lewat baskom itu. Ya. Itu ribuan tahun yang lalu. Luar biasa teknologi. Ya. Tapi saya gembira sekali dengan perkembangan teknologi. Ya. Ini memberikan peluang dan kesempatan untuk semakin membuktikan kebenaran dinul Islam itu. Ya. Untuk membuktikan kebenaran agama Islam yang banyak mempertanyakan. Atau masih ada yang mempertanyakan. Ya. Nah, oleh karena itu saya bermimpi teknologi di masa depan benar-benar bisa terrealisir hayalan Doraemon itu. Yang punya pintu ajaib. Itu ya? Ya. Kalau macet di mana-mana, mau kuliah di Tamalan Rea, ya, tinggal beli pintu ajaib, sudah langsung tiba di kelas. Ya, bayangkan. Kalau itu sudah terjadi, maka tidak ada lagi pesawat, tidak ada lagi angkutan, tidak ada lagi kapal laut mengangkut kargo. Semua lewat pintu ajaib. Itu sudah ada. Doraemon sudah
Produsennya Doraemon sudah menghayalkan. Dan versi Indonesia ada lorong waktu itu. Siapa yang pernah lihat filmnya Lorong Waktu? Ya. Ketika kita mau mengunjungi suatu tempat, masuk saja di situ, kemudian di sinar, tiba-tiba kita hilang, tiba-tiba muncul di tempat yang kita inginkan. Luar biasa itu teknologi. Saya berharap teknologi itu ditemukan kemudian. Insya Allah. Ya. Karena teknologi itu akan menjawab keraguan orang tentang Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa dia Isra dan Mi'raj cuma sepertiga malam? Berangkat menjelang subuh, pulang menjelang subuh. Luar biasa. Orang tidak percaya. Bahkan ada teman saya, penulis, analis, dia mengatakan itu dongeng. Tidak mungkin. Bayangkan. Nah, kalau ditemukan teknologi itu, maka tidak ada lagi yang mengatakan itu dongeng. Ya. Termasuk istana Ratu Balkis yang dipindahkan oleh seorang ilmuwan di depan Raja Sulaiman. Bagaimana bisa itu pindah? Kita mengatakan itu tidak mungkin karena kita berbicara ruang dan waktu di dunia kita sebagai manusia. Rasulullah Isra dan Mi'raj itu bukan di dunia manusia. Malaikat Jibril mengambil Rasulullah masuk ke dunia malaikat. Di situ tidak ada ruang dan waktu. Istana Ratu Balkis, katakanlah itu kargo yang sangat besar sekali. Kalau pakai matematika dunia, tidak mungkin. Tapi kalau nyebrang ke dunia jin, maka seketika itu juga akan sampai. Jadi, kita berharap ada teknologi yang mampu menyeberangkan kita dari dunia kita manusia ke dunia lain. Ya, mungkin ke dunia jin atau ke dunia malaikat. Ya, sehingga kita bisa kemana-mana, tidak dibatasi lagi ruang dan waktu. Ya, dan saya kira teknologi itu insya Allah akan ditemukan. Dan semakin membuktikan kebenaran agama Islam itu. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi teknologi itu luar biasa. Makanya dia disebut enabler, pemampu. Pemampu. Ya, meskipun teknologi itu ada yang mengatakan ya dia benda mati. Sampah masuk, sampah keluar. Gitu ya. Kecuali PLN. Sampah masuk, listrik yang keluar. Beda sendiri PLN. Iya. Nah, hadirin dan hadirat yang saya hormati, saya masuk ke muamalah. Ya, karena ini waktunya singkat, saya pilih bidang ekonomi saja. Saya pilih bidang ekonomi saja. Jadi begini, struktur bangunan sistem ekonomi Islam itu ada dua tingkatan. Yang pertama adalah fondasi, yang kedua adalah pilar, dan yang ketiga adalah atap. Fondasinya itu ada 4 komponennya. Akidah, ibadah, akhlak, dan ukhuwah. Saya mau bahas akidah dan ukhuwah saja. Pilarnya apa? Pilarnya ada 3 komponen. Keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Atapnya adalah falah, kesejahteraan, baik individu maupun masyarakat, lokal dan global. Itulah bangunan sistem ekonomi Islam. Yang pertama, fondasi akidah. Ini akidah penting. Ya. Waktu saya mengajar Pak Prof di akuntansi syariah di sini, ya. Jadi saya bilang, saya mengajarkan Anda akuntansi syariah bukan hanya sampai pada ilmu, tapi sampai pada keyakinan. Anda harus yakin.
Saya tidak tahu kalau di kelas itu ada non-muslim yang ikut. Ya. Kenapa? Belajar sistem ekonomi Islam tidak boleh hanya sampai pada pengetahuan. Tapi harus sampai pada keyakinan. Ini persoalan penting. Ya. Nah, lalu saya bertanya kepada mahasiswa, menurut Anda, sistem ekonomi yang mainstream sekarang, sistem ekonomi apa? Yang mainstream, dia katakan kapitalis dan sosialis, Pak. Kalau begitu, sistem ekonomi Islam gimana? Sistem ekonomi Islam itu, Pak, alternatif. Salah, saya bilang. Secara akidah, ya, yang mainstream itu adalah sistem ekonomi Islam. Yang alternatif itu kapitalis dan sosialis. Kan begitu prinsipnya babi. Babi boleh tidak dimakan? Boleh. Saat lapar, jiwa terancam, tidak ada makanan, kecuali memakan itu. Itu pun sedikit. Itu baru alternatif. Yang haram itu, nanti tidak ada yang halal, baru alternatif. Antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam, yang mana yang halal, yang mana yang haram? Coba. Nah, logika itu, ekonomi Islam itulah yang halal. Kita sebagai umat Islam harus punya keyakinan bahwa sistem ekonomi Islam itulah yang mainstream bagi kita. Nanti tidak ada sistem ekonomi Islam, baru cari yang tidak halal. Konven. Nah, sebagian umat Islam sekarang, dan inilah penyebabnya, kenapa Bank Syariah umurnya sudah 30 tahun, market share-nya baru 6,5%. Kenapa? Karena akidah. Dia mengatakan Bank Syariah itu alternatif. Bank konven itulah yang utama. Nanti tidak ada bank konven, baru cari Islam. Salah. Harusnya kemanapun kita pergi, cari Bank Syariah. Apapun transaksi kita, cari Bank Syariah. Ya. Atau instrumen syariah lainnya. Nanti tidak ada, baru cari yang alternatif. Itu logika berpikirnya. Itulah sebabnya kenapa akidah menjadi penting sekali dalam sistem ekonomi Islam, dalam bermuamalah. Ya. Saya doktrin betul mahasiswa saya. Supaya setelah selesai, Anda belajar ekonomi Islam, jangan pernah ada berniat mau kerja lagi di perusahaan-perusahaan yang tidak Islami. Ya. Kalau level pengetahuan masih banyak yang kesana kemari. Tapi kalau sudah masuk sampai ke akidah, insya Allah tidak ada yang melenceng. Ya. Akidah. Itu yang pertama diyakinkan kepada umat Islam sekarang ini. Nah, yang kedua, ukhuwah. Kenapa ukhuwah menjadi pondasi sistem ekonomi Islam? Ya. Kenapa ukhuwah? Karena pada dasarnya memang kita ini adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu adalah bersaudara. Adapun ya, transaksi ekonomi itu adalah cara legal yang Allah berikan kepada kita untuk terjadinya secara sah perpindahan harta dari satu orang ke orang lain. Dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Ada cara yang lain yang bukan transaksi, yaitu wakaf, warisan, hibah. Itu lumrah. Tetapi perpindahan harta dari satu pihak ke pihak yang lain, cara sah yang Allah berikan adalah perdagangan. Ya. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijarah antara minkum. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian saling makan harta di antara kalian dengan cara batil. Ya, kecuali melalui perdagangan. Yang mana batil itu? Inilah yang diceritakan
di pilar. Di pilar di situ ada keadilan, ada keseimbangan, ada kemaslahatan. Ya. Apa saja yang menyebabkan transaksi itu menimbulkan ketidakadilan? Inilah yang kadang kita bahas dalam ekonomi Islam 3 poin, yaitu riba, gharar, dan maisir. Apapun bentuk muamalah kita, kapan ada unsur ribanya, kapan ada unsur maisirnya, kapan ada unsur ghararnya, pasti tidak ada keadilan di situ. Kezaliman yang akan terjadi. Ya. Itu pasti. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita melarang betul riba itu. Ya. Melarang betul. Ya, bahkan di surah Al-Baqarah ayat 185. Ya. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatahu syaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi perpindahan harta di zaman jahiliyah itu penuh dengan riba. Bahkan adha'afun mudha'afah, sudah berlipat ganda. Lalu Allah melarang itu dan meminta menggantinya dengan jual beli. Ya. Jual beli. Ya. Meskipun di antara mereka ada yang ya menolak. Dia mengatakan singkam aja. Ya. Padahal Allah mengatakan wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Ya. Nah, kenapa uhuwa penting di sini? Jadi bagaimana hukum dagang kalau di kalkulator hukum, ya? Hukum perseroan terbatas. Ya. Kapitalisme itu menjelaskan kepada kita tujuan orang berekonomi adalah memaksimumkan utilitas. Bahasa perusahaannya memaksimumkan profit. Itu tujuannya. Ya. Dalam Islam bukan itu tujuannya. Tujuan berekonomi, mendirikan perusahaan adalah menciptakan kemaslahatan, kesejahteraan. Keuntungan itu bukan urutan pertama. Itulah sebabnya mengapa ukhuwah itu menjadi bingkai yang tidak boleh hilang dalam transaksi ekonomi. Misalnya begini Bapak Ibu. Misalnya Pak ya, Ustaz. Ada orang yang datang, ada ibu-ibu datang kepada kita. Pak, tolong beli emas saya ini. Ya, anak saya besok terakhir membayar uang kuliah. Dan sisa ini harta saya. Ya. Ini harganya sebenarnya 1 juta. Tapi saya jual 500 sama kita. Kalau kita kapitalis, wah ini durian runtuh nih. Ya kan? Durian runtuh. Islam tidak begitu. Transaksi harus terjadi pada level bargaining position yang sama. Ibu tadi ini datang dalam keadaan tidak punya bargaining. Butuh uang, sisa ini hartanya. Kita tidak boleh mengambil keuntungan sementara dia menderita. Yang bagus adalah untuk apa Ibu? Untuk ini. Bagaimana kalau saya pinjamkan saja uang? Biarlah ini jaminan. Ukhuwah. Bagaimana kalau saya beli ini saja harga pasar 1 juta? Ya. Itulah ukhuwah. Itulah ukhuwah. Makanya kita dilarang menipu dalam perdagangan, memperalat timbangan, bersumpah palsu. Karena itu merusak ukhuwah. Tidak boleh kita mengambil keuntungan di tengah penderitaan saudara kita melalui kebohongan-kebohongan. Karena bukan tujuan itu, bukanlah itu tujuannya kita berekonomi. Berekonomi itu hanyalah cara legal pindahnya harta dari satu pihak lain. Tidak boleh mencederai saudara kita. Mengapa penting ukhuwah itu? Ya. Seorang ibu datang kepada kita, kita jual beras, misalnya, ya, kita jual beras. Dia mau beli 1 kilo.
Ya, kita mengatakan 15.000 Bu, 1 kilo. Uangnya cuma 10.000. Bagaimana kira-kira? Kita belikan beras itu 12.000. Harganya beras itu 12.000 per kilo. Kita jual 15.000. Dia datang, mau beli 1 kilo, uangnya cuma 10.000. Bagaimana kira-kira menurut kita? Mana modal nanti? Modal apa Ibu? Setengah kilo mah Bu. Ibu itu mengatakan tidak cukup. Anak saya 3 kasih yang belum makan. Iya. Kira-kira bagaimana kita? Barangkali ketika kita menolak, maka dia kembali dalam keadaan cemberut. Anaknya tidak makan, akhirnya memunculkan keresahan sosial. Munculkan keresahan sosial. Tapi, kalau kita katakan, berapa uang tak Bu? 10.000. Tidak apa-apa, ambil pakai sekilo. Berapa kerugian kita? 5.000 dari harga jual, tadi harga pokok. 2.000. Tidak ada ruginya dalam transaksi Islam. Karena konsep perdagangan Islam ada konsep infak. Betul? Ada konsep infak. Iya. Berapa infak kita tadi? 2.000. Ibu itu kembali memasak dengan anaknya, makan, dia doakan kita. Doanya itu Allah memberikan rezeki kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Itulah kata Allah di dalam Al-Quran. Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Coba modalnya bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, yaitu mereka yang menginfakkan hartanya baik di kala lapang maupun di kala sempit. Jadi sumber rezeki kita itu ada 2. Lewat transaksi dan lewat non-transaksi. Transaksi perdagangan tadi, non-transaksi lewat infak. Luar biasa ya? Iya. Jadi ketika kita berdagang, pentingkan uhuwa itu. Ketika dia datang, ada saudara kita datang belanja, alhamdulillah ada saudara kita. Tapi bagaimana kalau kapitalis? Ada target, ada target. Ada target. Oh, luar biasa. Saya sudah 2 kali beli belanja online tertipu. Bayangkan. Ya. Padahal yang menjual itu orang Islam juga barangkali. Ya. Dia tidak lihat bahwa orang yang membeli di seberang sana itu adalah saudaranya. Yang patut dijaga hartanya. Tidak boleh ditipu. Nah sekarang transaksi online begitu banyak variasinya. Ya. Begitu banyak variasinya. Ya saya sedikit sampai jam berapa ini Ustaz? Atau habis nih? Habis. Ya, 10 menit lagi. Saya mau bicara sedikit tentang fintech, financial technology. Ya, financial technology. Kan banyak umat kita itu tidak bisa mengakses perbankan karena bank mencap tidak bankable. Ya, tidak ada kolateralnya, tidak ada jaminannya. Karena begitu kan? Karena begitu. Nah, alhamdulillah muncul fintech. Dan saya baca artikel terakhir tadi malam, jumlah fintech syariah di Indonesia sudah ada 61. Ya. Pemerintah berkeinginan Indonesia menjadi leader fintech syariah di dunia. Ya. Itu cita-citanya pemerintah kita. Sudah ada 61. Ya, sudah 61. Yang pertama masih Malaysia. Yang kedua Arab Saudi. Yang ketiga Indonesia. Waktu saya mau memahami bagaimana fintech itu bekerja, saya coba masuk ke dalam fintech syariah, Amanah. Jadi ceritanya begini. Ini ada ibu-ibu punya konveksi. Punya konveksi. Tapi tidak punya modal yang cukup untuk mengembangkan. Lalu dia ke BMT. BMT juga tidak bisa mendanai sebagaimana diminta ibu ini. Nah, BMT melapor ke Fintech Amanah. Fintech Amanah ini mengunjungi
konveksinya ibu ini untuk menaksir resikonya. Ya, naksir resikonya. Lalu di dashboardnya Fintech ini muncullah resiko A, resiko B. Lalu disebarkanlah bagi masyarakat umum yang mau investasi di sini, ini ada investasi menarik. Dijual per lembar saham. Saya beli 4 lembar 100.000, sekedar untuk tahu. Ya. Bagaimana prinsip operasinya? Ada akadnya keluar, tercetak. Luar biasa. Gitu ya. Saya diberikan bagi hasil. Bagi hasil dari itu. Itu contoh transaksi ya yang mengambil sebagian peran perbankan yang tidak bisa melayani semua masyarakat, khususnya yang tidak bankable. Nah, Fintech ini hadir untuk melayani masyarakat yang tidak bankable tadi. Nah, perlu kita perhatikan bagaimana prinsip kerjanya. Ya, di sini adalah perlu ada, ya bagaimanapun, saya kira Ustadz kita paling tahu sekali, ya rukun jual beli itu ada penjual, ada pembeli, ada barangnya, ada akadnya. Penjual, pembeli pasti. Gitu ya. Yang kadang-kadang tidak pasti akadnya dan barangnya, khususnya jual beli online. Gitu ya. Iya, kadang-kadang tidak sesuai gambar. Iya, kadang-kadang tidak sesuai gambar. Ya, celakanya saya sudah 2 kali tertipu. Bukan COD. Untungnya saya unboxing. Ya. Waktu saya protes, dia bilang bisa dilayani kalau ada unboxing. Bayangkan. Jadi kalau sudah ada niat mau menipu, kita tidak unboxing pakai kamera, kita tidak bisa dilayani protes kita. Dianggap kita sudah menerima barang itu. Luar biasa. Itu bahayanya. Transaksi-transaksi melalui online ini. Ya. Jadi alhamdulillah bertemu antara aplikasi, bertemu antara teknologi, bertemu antara jaringan. 3 komponen ini menyebabkan semua kehidupan kita sangat mudah sekali, termasuk di bidang ekonomi. Ya, dengan banyaknya orang yang tertipu melalui transaksi online menunjukkan pentingnya fikih muamalah di sini. Ya, pentingnya muamalah. Yang tadi itu akidah dan ukhuwah. Bagi kita barangkali ya kita bisa memaafkan, tapi kalau kita yang menjual online, pastikan orang yang membeli di sana itu adalah saudara kita. Ya. Jangan pernah menipu. Gitu ya? Jangan pernah mengakali. Ingat, tujuan ekonomi bukanlah profit, tapi tujuan ekonomi adalah kemaslahatan. Itu tujuan akhir dari sistem ekonomi Islam. Saya kira inilah yang bisa saya antarkan pada kesempatan berbahagia ini. Tentu transaksi-transaksi di era kontemporer ini begitu banyak ragamnya. Ya, tentu kita tidak bisa bahas semua, dan juga memang barangkali saya juga tidak tahu semua. Ya, apa yang saya sampaikan tadi, apa yang saya tahu dan apa yang saya alami. Ya, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Prof. Dahsyatnya muamalah. Apalagi dikaitkan dengan perekonomian. Mulai kita berada di rahim sampai masuk ke dalam kubur butuh transaksi. Dan kapan tidak jelas muamalahnya, maka kita akan sia-sia. Ada hal yang menarik tadi disampaikan oleh Prof. Dan kalau ini tidak kita sikapi dengan bagus, kiai-kiai pun bisa terjebak. Apalagi dengan yang sangat menggiurkan teknologi. Tinggal digesek, dimakan, atau dimakan dulu baru dibayar. Oleh karenanya, dari ketiga konsep muamalah yang dipaparkan tadi, ada pondasi, ada pilar, atap, yang mana pondasi itu sangat sederhana saja, Pak Prof mengangkat, yaitu akidah dan ukhuwah. Kemudian pilarnya adalah keadilan, keseimbangan, atapnya adalah kesejahteraan. Termasuk barangkali dalam konsep berkeluarga, yaitu beristri dan ingin menambah lagi. Bapak, Ibu, para peserta GUMS, GUMS yang sama berbahagia,
Untuk tidak mengurangi materi kita, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, kami persilahkan. Silakan sebut nama dari mana. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awaluddin dari jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya. Izin Ustaz, saya ingin bertanya mengenai ada seorang pegawai bank, misal itu mohon maaf sebelumnya Bank BRI, yang kemudian bekerja di bank tersebut, tapi kita ketahui bahwa hasilnya adalah riba di bank tersebut. Jadi beliau beralasan bahwa saya bekerja di Bank BRI karena sebelumnya saya telah mencari pekerjaan, tapi saya tidak menemukan pekerjaan yang halal sehingga saya melamar di BRI dan saya diterima di bank tersebut. Nah, kemudian yang kedua, Ustaz, kita biasa menemukan bahwa ada seorang penjual yang menjual barangnya itu riba melebihi dari apa yang telah ditentukan. Nah, sehingga lebih ribanya itu kemudian diinfakkan ke masjid. Nah, bagaimana pandangan Ustaz mengenai hal tersebut? Apakah ini baik untuk dilakukan? Dia harus riba kemudian dan menginfakkan lebih dari riba tersebut ke masjid. Apakah uang yang diterima itu halal? Kemudian yang ketiga, Ustaz, ini mengenai sekitar pegawai bank juga, yang kemudian beliau melakukan suatu standar dengan mengambil sedikit uang, yang uang itu adalah riba, yang kemudian ribanya itu kemudian disumbangkan kepada orang yang miskin, sehingga di dalamnya ada unsur keadilan. Orang-orang kaya kemudian diambil ribanya, diambil uangnya kemudian disumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang miskin, Ustaz. Jadi bagaimana pandangan Ustaz mengenai hal tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja barangkali. Jawab, Prof. Ini Pak Moderator yang harus menjawab ini. Ini pertanyaan klasik ya. Sering sekali ditanyakan. Ya, khususnya ketika ada seminar ya atau workshop tentang ekonomi Islam, khususnya perbankan syariah. Pasti ada yang bertanya, bagaimana hukumnya orang bekerja di bank konven gitu. Ada lagi lebih detail. Sama enggak hukumnya Ustadz? Orang yang bekerja di bank konven, satpam, cleaning service, dan manajemennya. Ya. Ada yang detail lagi begitu. Luar biasa ya. Gitu. Tapi kalau kita merujuk kepada fatwa Majelis Ulama, bahwa bunga bank itu adalah riba, maka sebaiknya kita menghindar dari entitas yang bisnis utamanya memang, main bisnisnya itu adalah itu. Ya. Itu kira-kira ya. Ya, sudah jelas gitu ya. Nah, lalu mungkin ada timbul pertanyaan begini, bagaimana kami ini Ustadz sebagai anak, bapak kami kerja di sana, apakah uang belanja yang diberikan kepada kami juga? Ya, bagaimana dengan istrinya yang menerima uang belanja? Ya, saya pernah dengar Ustadz menjelaskan hal ini terkait dengan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu menjelaskan cutting point satu hukum. Ya, misalnya begini. Saya punya pinjaman ke Pak WD1. Saya punya pinjaman. Itu ya. Berarti saya punya kewajiban, beliau punya hak. Jadi ada hak dan kewajiban. Saya korupsi untuk membayar utang saya. Itu ya. Apakah Pak WD1 juga menerima dosanya korupsi saya? Tidak. Karena ada cutting point antara saya dengan Pak WD1, yaitu hak dan kewajiban tadi.
haknya dia untuk dibayarkan, menerima piutangnya. Saya mencari, itu dosa saya. Nah, dalam rumah tangga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Suami laki-laki itu adalah yang berkewajiban menafkahi istri dan anaknya. Berarti istri dan anak punya hak. Suami punya kewajiban. Ketika suami mencari nafkah yang tidak halal, maka dosanya tidak turun kepada istri dan anaknya. Ya. Sebagai orang yang punya hak. Tapi tentu tidak berlebihan. Sebatas memang kebutuhannya. Ya. Lalu di mana dosanya istrinya? Ya dosanya kalau dia tidak peringatkan suaminya. Itu kira-kira batasan hukum. Ya, batasan hukum yang terkait dengan itu. Gitu ya. Nah, sama ya, bagaimana kalau ada yang menyumbang di masjid berasal dari sumber yang sudah jelas itu dalilnya dalam agama kita ya. Ya. Tidak perlu lagi diragukan bahwa itu ditolak. Itu ditolak. Kecuali kalau anak menerima uang dari orang tua yang tadi ada cutting point hak dan kewajiban, sehingga uang yang diterima anaknya itu bukan lagi bermakna korupsi, tapi memang haknya sebagai anak menerima uang belanja. Ketika itu yang disumbangkan itu tidak ada masalah. Itu cutting point-nya. Ini saya dengarkan penjelasan dari seorang ahli syariah, kira-kira begitu ya. Karena saya bukan bidang saya, jadi saya mengcopy paste saja apa yang saya dengarkan itu. Ya. Wallahu alam. Saya kira itu. Yang lain dulu. Baik. Terima kasih, Prof. Karena waktu yang membatasi kita, ada beberapa saya lihat pertanyaan juga di room chat. Bagaimana hukumnya Muslim bekerja di bank konvensional itu yang tadi, atau pembiayaan konvensional yang pada umumnya dikatakan riba, sedangkan sistem ekonomi di Indonesia masih banyak dan bergantung pada bank konvensional. Tadi sudah menyentuh ke sana. Yang kedua dari Aina, izin bertanya Ustaz, apakah dalam bank dengan ada status syariah juga tetap ada unsur ribanya? Tadi menyerempet juga, ya, tapi sebentar dijelaskan. Yang ketiga, bagaimana jika sistem pengajian atau sistem transfer bank juga masih menggunakan bank konvensional? Itu barangkali. Baik, di bank syariah masih ada unsur yang tidak halal. Tetapi itu bukan sesuatu yang disengaja atau bukan menjadi main bisnisnya. Jadi misalnya ya dia melakukan transaksi dan harus lintas bank dan uangnya bank syariah sempat mengendap di bank konven, terus dapat bunga. Nah, bank syariah membuat satu rekening, namanya rekening non halal. Jadi semua pendapatan bank syariah yang dipandang tidak halal disimpan di rekening itu. Tidak disalurkan dalam bentuk pembiayaan, tidak dipakai menggaji karyawan. Itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti MCK. Ya kira-kira. Ya. Kakus, got, disumbangkan gitu. Itu cara dia terhindar. Untuk terhindar 100% saya kira tidak, karena kita masih hidup di lingkungan yang bercampur sistem ekonominya. Itu. Nah, kemudian bagaimana kalau apa tadi pertanyaan? Gimana jika sistem pengajian atau sistem transfer bank? Ya, sama di UNHAS ini. Kita masih BNI kan. Saya sudah BSI. Ya, alhamdulillah UNHAS ini memfasilitasi kita
untuk memilih, ya, mau pindah ke bank syariah atau mau tetap ke bank konven. Ya, saya sudah pindahkan ke bank syariah. Ya. Namun, sebagian pendapatan dari Unhas masih menggunakan rekening lama. Tidak 100%. Ya, honor-honor dan lain masih ke bank konven. Iya. Jadi itu bukan kesengajaan. Bukan niat memang buka akun untuk mendapatkan bunga, ya, deposito di situ. Ya, karena sistem yang menyebabkan kita ada di sana. Ya, tetapi kita harus berupaya seminimal mungkin. Seminimal mungkin terhindar. Ya, maksimumkan. Makanya penelitian saya yang sedang beredar, yang dapat hibah dari Unhas, ya, salah satu komponen pertanyaannya itu, ya, lebih banyak mana volume transaksinya di bank konven atau bank syariah? Itu salah satu unsur pertanyaan saya. Ya, jadi begitu. Ya. Oke, baik. Karena sisa 6 menit lagi kita masuk waktu maghrib. Jadi berdiskusi terkait dengan persoalan muamalah. Ulama kita, salah seorang ulama Mesir dari Mesir, Syekh Sya'rawi, mengajak kita untuk memilah-pilah yang mana yang termasuk fikih ibadah, yang mana fikih muamalah, sebagaimana yang dikemukakan tadi oleh Prof. Karena hampir boleh dikata kita ini di Unhas mungkin belum sanggup beli cash mobil, ya, sehingga harus lewat pembiayaan atau mungkin perumahan perdos, ya, kita mau ambil di itu rata-rata lewat koperasi barangkali juga. Itu banyak hal yang harus didiskusikan. Tetapi Islam itu dahsyat. Dalam Islam ada namanya fikih kontemporer, ada namanya usul fikih. Yang dikatakan usul fikih adalah metodologi memahami konsep fikih sehingga kita tidak terjerat dalam persoalan-persoalan ini. Sebagai kesimpulan, pengajian kita mengkaji yang dimukakan oleh Prof. Saya juga kagum Prof. Persoalan ekonomi karena saya sendiri berangkat dari pesantren sampai jadi dosen, semua rupanya ada ribanya juga yang ikut-ikut Prof. Karena termasuk COD belanja-belanja online yang simpel. Bahkan kalau kita mau cermati belanja di Indomaret, Alfamart itu, kalau kita mau lari ke persoalan fikih hakikatnya semua produk Yahudi. Dan yang kita pakai ini semua adalah produk-produk Yahudi. Dan kalau itu yang semua mau dipikirkan, maka kita kembali ke hutan menggunakan cangkul dan lain sebagainya. Oleh karenanya, mari kita tutup pengajian kita ini. Semoga mendapatkan berkah. Jazakallah khair, Prof. Pak WDS 1, khusus Fakultas Hukum yang luar biasa memfasilitasi GUMS pada kesempatan ini, terkhusus Ustaz Sulaiman. Pengajian kita ini adalah yang terakhir untuk semester ini. Dan kita doakan, ya, Ustaz Sulaiman akan berangkat juga ke Tanah Suci hari Ahad besok, ya. Mudah-mudahan Amin, amin, amin. Dan berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin. Mari kita tutup gerakan Unhas mengkaji ini. Suaranya Padnan juga, kita doakan juga, ya. Terlintas Padnan kita doakan supaya segera mendapatkan pendamping yang setia juga, Prof. Amin, amin, amin. Amin. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. اللهم افتح ابواب رحمتك وابواب هدايتك وابواب شفاعة نور محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي رحمتك نستغيث اصلح للشأن كله ولا تكلنا على نفسي طرفة عين. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد العالمين. بالله التوفيق والسعادة من الله المستعان والاستقلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof, ilmunya sangat bermanfaat Prof.